Assalamualaikum, selamat siang Pak Selamat Arif. siang, waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Iya, ini kita siang-siang nggak apa-apa nih ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita Iya. berdua masih pakai kaos, tadi habis jalan-jalan Iya, jeda PTS. Jadi PTS ya, Bu. kayaknya ini agak santai ya Pak Arif. Nah, sedikit saya ingin mengajak ngobrol Pak Arif ini dalam rangka kegiatan praobservasi yang akan besok kami mohon atau saya mohon Pak Arif untuk melaksanakan pembelajaran yang akan saya observasi. Nah, ini hari ini kita melaksanakan ya obrolan-obrolan tanpa observasi. Pak Arif bersedia nggih? Bersedia. Ya, oke. Baik Pak Arif, jadi dari obrolan yang akan kita bicarakan siang hari ini, Pak Arif sinambi kita mungkin menurunkan panas tubuh ini ya. Pak Arif mengharapkan apa dari perbincangan kita kali ini, Pak Arif? Kalau dari perbincangan kita, saya harapkan nantinya adalah saya dengan Ibu bisa bertukar pikiran, bisa Ya. sharing tentang pengalaman Ibu mungkin serta saran dan masukan agar apa ya dalam saya memberikan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran itu menjadi lebih baik begitu. Semoga ya Pak ya nanti percakapan kita kali ini sesuai dengan harapan Pak Arif juga harapan saya. Nah Pak Arif, untuk kegiatan observasi hari besok Pak Arif sudah memikirkan untuk mau mengajarkan materi apa ya? Sudah Bu. Untuk materi yang akan saya ajarkan besok itu materi tentang bangun ruang, khususnya tabung. Kelas 6 ya Pak Arif ya? Kelas 6, ya. Kelas 6 untuk materi tentang tabung. Jadi mungkin nanti akan mengulik sampai pada volume atau hanya baru ini Pak? Itu nanti sudah sampai ya jaring-jaring ya, volume dan sebagainya yang berkaitan dengan tabung. Kalau begitu Pak Arif, untuk tujuan pembelajarannya besok apa ini Pak? Untuk tujuan pembelajaran ya, kami sudah tetapkan itu siswa nantinya diharapkan mampu menjelaskan bangun ruang tabung, menjelaskan seperti apa ciri-cirinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tabung. Jadi ada nanti bentuk jaring-jaringnya, kemudian volumenya, luas permukaannya, dan mungkin nanti juga ada pengembangan soal yang berkaitan dengan tabung. Sepertinya akan menarik sekali nih besok Pak Arif ya. Iya, jadi kalau melihat dari tujuan pembelajarannya tadi, selain teoritis nanti juga ada praktek-praktek ya Pak ya, karena tentang jaring-jaring tadi. Nah Pak Arif, untuk melakukan hal tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana persiapan yang sudah Pak Arif lakukan sampai sekarang untuk melaksanakan pembelajaran besok? Nah, untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan LPP, kemudian media dan alat peraga sampai ke LKS dan evaluasinya. Jadi saya sudah mempersiapkan medianya nanti apa, alat peraganya nanti apa, dan tentunya soal-soal yang akan apa ya menjadi tantangan bagi anak. Ternyata sudah luar biasa ini untuk persiapannya. Semoga nanti juga akan bisa, mungkin dari obrolan kita bisa lebih memperbaiki lagi ya Pak, mungkin sedikit menambah begitu. Nah Pak Arif, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, dari yang sudah Pak Arif siapkan tersebut, adakah Pak Arif mengalami kesulitan atau hambatan yang sudah dialami sampai pada tahap ini? Baik, untuk kesulitan yang bisa saya sampaikan dan ini masih menjadi bagian dari hal yang saya pikirkan itu adalah kemampuan anak itu kan di kelas saya kan beragam, itu berbeda-beda. Ada yang bisa menguasai dengan cepat dan ada yang menguasainya itu tidak secepat yang anak yang lain. Itu juga menjadi apa ya, menjadi salah satu tantangan bagi saya untuk bisa mengatasi hal tersebut. Untuk menghadapi hal tersebut Pak Arif, barangkali sudah terpikirkan mulai dari sekarang mengenai mungkin ada strategi, metode atau media yang akan Pak Arif terapkan besok seperti apa? Dengan kemampuan yang beragam itu Bu, anak-anak saya itu di kelas 6 itu luar biasa. Mereka itu punya berbagai macam apa ya, karakter yang berbeda-beda dan itu sangat-sangat heterogen. Itu kami berusaha untuk menyediakan strategi atau media yang beragam dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Kan ada anak yang sukanya menggambar, ada yang suka
sukanya itu bongkar-bongkar, peradal-peradal begitu ya, dipilih barang-barang gitu. Kemudian juga ada anak yang sukanya itu suka tantangan mengerjakan soal. Nah itu juga harus terfasilitasi dengan baik, dan insya Allah saya akan menggunakan benda-benda konkret. Jadi nanti tabung itu bentuknya seperti apa dan sebagainya itu perlu benda konkret. Lalu ada lembar kerja, dan tentunya lembar kerja yang lebih menantang untuk memiliki kecepatan berpikir yang lebih. Ternyata persiapannya sudah luar biasa juga ya tadi ya. Selain mungkin tadi juga sudah menyiapkan seperti LKS, RPP, juga ternyata sudah sampai pada strategi dan metode yang akan diterapkan. Pak Arif sudah pikirkan sampai ke sana. Nah Pak Arif, untuk memfasilitasi dari perbedaan anak atau untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya ini, nah bantuan seperti apa yang nantinya Pak Arif akan berikan kepada anak-anak? Untuk apa ya, untuk bantuan untuk anak-anak, karena tadi seperti kami sampaikan itu anak-anak itu beragam ya Bu. Saya akan mengawasi murid selama pembelajaran pada saat-saat mereka nanti mengerjakan tugas, kemudian ada saya bilangnya tantangan ya. Itu saya juga akan mengarahkan untuk anak-anak agar mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan. Persiapannya sudah lumayan detail ini. Jadi Pak Arif, barangkali setelah itu dari yang tadi Pak Arif sampaikan juga sudah persiapannya yang lumayan, mungkinkah ada persiapan lain yang belum terselesaikan sampai tahap ini Pak? Masih ada itu. Untuk apa ya, saya harus melengkapi alat peraganya kan. Kita harus persiapkan itu dengan sangat baik sehingga jangan sampai ketika pembelajaran ternyata alat peraganya itu belum tidak lengkap. bisa digunakan dan belum lengkap gitu ya Bu. Jadi jika ada Bapak Ibu guru lain yang mungkin berkembang tentu saya akan sangat berbahagia gitu ya. Mungkin nanti juga semoga saya juga bisa membantu Pak Arif ya, atau barangkali juga nanti ada Bapak Ibu atau teman guru lain yang bisa membantu, akan sangat luar biasa sekali kolaborasinya, karena kita masih ada waktu yang untuk hari ini sampai persiapan besok untuk pelaksanaan observasi. Nah Pak Arif, untuk kegiatan supervisi akademik ini tujuannya kan memang untuk menggali kompetensi ya, menggali kompetensi dari rekan sejawat misalnya seperti sekarang kepada Pak Arif. Kompetensi apa yang ingin Pak Arif tingkatkan melalui supervisi akademik ini? Hal yang pertama sebagai guru tentu saya ingin kompetensi saya itu meningkat tentang kemampuan mengajar saya di kelas. Itu bagaimana saya dapat menjelaskan materi agar bisa diterima anak dengan mudah. Karena untuk bisa menyampaikan materi dan diterima anak dengan mudah itu sebagai guru kita memang harus selalu belajar ya Pak. Gitu. Betul, setuju saya. Apalagi setiap tahunnya kan input anaknya itu beda-beda, karakternya itu berbeda-beda. Itu Bu. Kemudian yang kedua, selain itu juga dalam perkembangan sosial emosional saya sebagai guru juga ingin selalu berlatih agar untuk belajar untuk kematangan sosial emosional saya dalam menghadapi murid. Karena kadang-kadang ada murid-murid yang itu ya Allah anugerahkan kepada kita itu untuk melatih kesabaran kita. Nah itu kan sesuatu yang perlu disikapi dengan bijak dan baik. Betul. Ya. Jadi dari jawaban Pak Arif tadi saya menangkap Pak Arif ingin meningkatkan kompetensi di bidang pedagogik juga ya Pak ya, di keterampilan profesional dan juga pedagogik dalam mengajar di kelas dan juga saat mengelola anak murid di kelas itu sendiri. Nah Pak Arif, kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk strategi Pak Arif untuk mewujudkan hal ini bagaimana Pak? Untuk strateginya yang sudah saya berusaha untuk melakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang jelas, karena itu pembelajaran di kelas yaitu sebisa mungkin semoga dapat lengkap, dan juga untuk media saya akan menyiapkan alat peraga dan media-media benda konkret agar mudah dipahami murid, karena kan ini berkaitan dengan bangun ruang, sesuatu yang baru bagi anak. Dan kalau kita hanya memberikan ini loh bentuknya tabung, itu sepertinya anak cepat bosan. Tetapi kalau sambil ada benda nyatanya yang ada, oh ini bentuknya itu benda ini tabung, itu mungkin akan lebih menarik begitu. Ya. Nah, tadi Pak Arif juga tadi menyampaikan masalah yang dengan siswa ya. Lalu tadi Pak Arif juga menyampaikan tentang pengelolaan untuk sosial emosional. Nah, untuk Pak Arif sendiri sebagai guru, bagaimana nantinya Pak Arif akan mengelola untuk kompetensi sosial emosional itu sendiri?
Untuk hal yang berkaitan dengan mengelola atau mengontrol emosi dalam menghadapi siswa itu, saya akan berusaha untuk mengurangi kemungkinan saya mengalami tingkat Stres emosi mungkin yang ya. tinggi karena Iya. biasanya ini dalam banyak benak anak itu, yang namanya matematika itu seperti sudah apa ya, Jadi ini momok. pelajaran yang susah, sehingga terkadang mungkin ada yang malas dan sebagainya, dan itu juga penting untuk saya mengambil sikap yang bijak untuk bisa mengemong anak. Kemudian juga latihan-latihan yang mungkin bisa saya lakukan pada siswa itu tadi stop, itu yang mungkin nanti kita bisa praktikkan untuk saya sendiri dan untuk siswa. Itu kalau sudah mulai ada kebesaran mungkin kita perlu rehat sejenak, mendinginkan suasana agar suasana itu tetap dingin dan untuk pembelajaran juga bisa kondusif. Mungkin sedikit ada ice breaking juga ya Pak. Iya, betul sekali. Nah Pak Arief sepertinya seperti itu, jadi luar biasa sekali ternyata Pak Arief persiapannya. Atau kita melakukan percakapan praobservasi ini ternyata dari persiapan yang sudah Pak Arief lakukan itu sudah bagus sekali, luar biasa. Insya Allah nanti seperti yang tadi Pak Arief sampaikan, kita akan bersama-sama untuk melengkapi tadi untuk alat peraganya ya Pak ya. Benda konkretnya nanti kita pastikan dulu alat atau benda konkretnya itu bisa digunakan dan lain-lain untuk menunjang besok saat pelaksanaan observasinya biar lancar. Nah, sampai ketemu besok ya Pak Arief di acara observasi. Semoga Pak Arief melaksanakan tahap pembelajarannya dengan sukses. Saya pun akan melakukan observasi di kelasnya Pak Arief. Mohon izin tapi jangan membuat gimana biar pokoknya Pak Arief mengalir saja seperti saat mengajar seperti biasa. Semoga sukses ya Pak. Semoga juga saya merasa happy dengan observasi itu, dan tentunya saya terima kasih sekali Ibu atas waktunya Ibu. Semoga nanti bisa lebih banyak sharing dan membantu meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Pak Arief, kita makan siang. Terima kasih.